Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam, selamat berjumpa kembali dalam channel TWKK Jupiter. Hari ini adalah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga untuk menyiapkan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Khotbah pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 44 sampai dengan 53 ya, di mana pada perikop ini ya, ada dua perikopnya, yaitu ayat 44 sampai 49. Tuhan Yesus memperlihatkan dirinya kepada pengikut-pengikutnya setelah dia bangkit dari liang kubur, karena dia bukan lagi wujud manusia biasa, sudah merupakan roh. Maka murid-muridnya kadang-kadang mengatakan, apakah ini setan? Tapi setelah, apakah hantu? Ya, mereka menganggap itu hantu. Tapi setelah dijelaskan oleh Yesus, ditunjukkan tangannya, ditunjukkan kakinya, dan ditunjukkan semua bahwa dialah Tuhan Yesus ya. Nah, kemudian dalam perikop ayat 50 sampai yang ke-53, inilah kejadian pada hari ini kita peringati, yaitu Yesus diangkat ke surga. Nah, sekarang mari kita lihat dalam perikop pertama, Yesus memperlihatkan dirinya kepada pengikut-pengikutnya. Waktu pengikut-pengikut Yesus berbicara dan bercerita tentang hal-hal yang dalam kehidupan mereka sehari-hari, mungkin termasuk diceritakan Tuhan Yesus yang sudah bangkit ya. Nah, tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka ya, berkata, sejahteralah kalian. Wah, mereka kaget bukan main ya, terkejut dan juga ketakutan ya, karena mereka tidak kebayang kalau itu Tuhan Yesus. Mereka takut, dikira itu adalah hantu ya, karena mereka menyangka melihat hantu. Nah, jadi mereka takut. Waduh, siapa ini? Ya. Nah, kemudian Yesus berkata, mengapa kalian takut? Ya. Mengapa timbul keraguan-raguan dalam hatimu? Kemudian Yesus berkata, lihat tanganku, lihat kakiku. Pengikut-pengikutnya masih belum percaya karena terlalu gembira dan heran ya. Di samping mereka gembira juga heran ya. Nah, Yesus bertanya, apakah kalian punya makanan? Ya. Dan mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ya. Jadi diberikan kepadanya sepotong ikan goreng ya. Nah, Yesus mengambil ikan itu lalu dimakan. Nah, setelah itu ia berkata ya, inilah hal-hal yang sudah kukatakan kepadamu ketika aku
masih bersama-sama dengan kalian. Semua hal yang tertulis mengenai aku di buku Musa dan para nabi harus terjadi. Nah, jadi kalau nanti kita lihat dalam buku Mazmur ya, bahwa Allah penguasa agung. Ya. Itu Mazmur 47 pasal 47 ayat 6 sampai 10. Nah. Nyanyikanlah puji-pujian katanya. Ya. Kemudian Allah duduk di atas tahtanya yang suci dan memerintah atas bangsa-bangsa. Ini sudah dinubuatkan bahwa Yesus naik ke surga dan kembali ke bumi mengambil orang yang percaya. Jadi apa dikatakan dalam kitab-kitab sebelumnya? Dia menderita, dikuburkan, dan bangkit di hari ketiga. Nah ini sudah tertulis ya sebelum kejadian. Artinya Yesus masih bersama-sama dengan murid-muridnya atau pengikut-pengikutnya. Semua hal-hal yang tertulis mengenai aku di buku Musa dan para nabi harus terjadi. Nah ini kata Yesus ya. Kemudian Yesus mencoba membuka pikiran, paradigma, kerangka berpikir daripada pengikut-pengikutnya ya, untuk mengerti maksud Alkitab. Lalu berkata, dalam Alkitab tertulis bahwa Raja Penyelamat harus menderita dan harus bangkit kembali dari kematiannya pada hari yang ketiga. Nah ini sudah dinubuatkan dalam Alkitab ya. Harus menderita ya, dikuburkan dan bangkit kembali di hari ketiga. Bahwa dia mengalahkan kematian, karena kematian adalah kuasa iblis ya. Kemudian hidup kembali, bangkit di hari ketiga. Kehidupan adalah kuasa Allah. Ini merupakan gambaran kepada manusia supaya tidak takut mati. Ini yang dikatakan Yesus. Dan kalian pun harus menderita ya. Di dunia ini memang kita harus menderita. Tetapi setelah mati, katanya Yesus bangkit. Nah, ini contoh untuk kepada manusia dan akan bangkit kembali. Dan dikatakan atas nama Raja Penyelamat. Yang penyelamat itu adalah Yesus. Ya. Atas nama Raja Penyelamat itu haruslah ditawarkan ya kepada segala bangsa supaya bertobat. Jadi Raja Penyelamat itu atau Yesus itu menawarkan kepada semua bangsa supaya bertobat ya. Dan Allah pasti mengampuni dosa. Nah, jadi ini adalah dikatakan, dan waktu Yesus juga membimbing mereka dikatakan, beritakanlah firman ini ke seluruh dunia supaya mereka beroleh selamat. Jadi Yesus sebelum berangkat atau naik ke surga, dia sudah mengatakan itu kepada semua pengikut dan murid-muridnya. Beritakanlah firman Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan firman-Ku. Nah, tadi di sini tadi dikatakan atas nama Raja Penyelamat haruslah ditawarkan kepada segala bangsa-bangsa bertobat dan Allah mengampuni dosa. Jadi diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk pertobatan. Karena tadinya dunia sudah kacau balau ya. Jadi memang sebelum Raja Penyelamat datang ke bumi ini, Tuhan Yesus, dunia kacau balau. Makanya Allah melihat
Maka diutuslah anaknya yang tunggal, Tuhan kita, untuk menyelamatkan dunia. Nah sekarang Raja Penyelamat itu sudah ada di tengah-tengah kita. Sebelum dia naik terangkat ke surga, maka ditawarkan, beritakanlah kepada mereka untuk bertobat, segera bertobat, supaya mereka dapat hidup yang kekal. Dari berita itu dikatakan harus diwartakan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Nah, jadi startnya itu Yerusalem lah start awal, tempat pemberitaan kabar baik itu. Jadi mulai dari Yerusalem sampai ke penjuru dunia, dan bahkan sampai kepada bangsa Batak. Nah, segala bangsa mulai dari Yerusalem, dan aku sendiri akan mengirim kepadamu. Nah, ini janji daripada Tuhan Yesus. Aku sendiri akan mengirim kepadamu apa yang sudah dijanjikan Allah Bapa. Jadi yang dijanjikan oleh Allah Bapa itu akan dipenuhi. Nah, dengan syarat, ya, kalian harus tetap menunggu di kota ini. Nah, Yerusalem, maksudnya di Yerusalem, sampai kuasa Allah meliputi kalian. Apa kuasa Allah itu? Itulah yang dinamakan Roh Allah, ya. Jadi Roh Kudus, ya. Jadi Allah menjanjikan Roh Kudus pada saat Yesus mau naik ke surga. Ya, memang jelas dikatakan karena Yesus sama dengan Allah, ya. Jadi dia tahu semuanya. Apa yang dijanjikan itu tahu. Tidak ada ragu-ragu lagi kita. Kalau Yesus sama dengan Tuhan Allah, ini sudah merupakan hukum Taurat yang mengatakan, dan di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru juga sudah dijelaskan, ya. Nah, kemudian dalam perikop ayat 50 sampai ke 53, Yesus diangkat ke surga. Nah, jadi tadi dia sudah berpesan akan mengirim kepada kalian sebagai Roh Allah, sebagai penolong dalam kehidupan sehari-hari. Karena Roh itulah yang bekerja kepada kita manusia, ya. Kalau masih Yesus berada di dunia, masih kelihatan dan masih bisa dijelaskan. Tapi sekarang dia tidak kelihatan lagi, sudah berwujud sebagai Roh, dan itulah pada diri kita. Roh Allah bekerja pada semua orang. Nah, maka dalam ESQ dikatakan ada spiritual quotient, ya. Dalam emotional intelligence dan intellectual capital, ya. Jadi IQ, intellectual quotient, emotional quotient, spiritual quotient. Nah, jadi spiritual kitalah yang mengarahkan kita, yang berada dalam diri kita semacam God spot, ya. Hati nurani dipenuhi dengan Roh Allah. Nah, itulah kepada pengikut-pengikutnya dikatakan oleh Yesus supaya tetap berkumpul di Yerusalem sampai Roh Allah yang dijanjikan itu datang. Nah, itulah nanti juga kita rayakan 10 hari setelah kenaikan Roh Kudus menemani murid-murid Tuhan Yesus, pengikut-pengikutnya. Nah, dalam perikop pasal 24 ayat 50 sampai 53, Yesus diangkat ke surga. Nah, kemudian setelah Yesus memberikan pendalaman dan pengarahan, ya, selama 40 hari, ya, walaupun kadang-kadang
ya. Murid-muridnya tidak kenal, ya. Bahkan sudah berjalan di tengah-tengah mereka belum kenal. Tapi setelah ditunjukkan, ya, cara-caranya, ya, seperti yang Kleopas, ya, yang berjalan menuju Emmaus bersama dengan temannya dari Yerusalem menuju desa, ya, yang ada di Emmaus. Nah, di tengah jalan mereka sudah bertemu dengan Yesus, ya. Tapi mereka bertanya, siapa orang ini? Nah, dan sampai diajak makan pun belum. Nah, setelah mereka mengajak makan malam bersama, lantas Yesus mengambil roti, dipecah-pecah, dibagi. Oh, ini Yesus. Nah, begitu dia bilang ini Yesus, Yesus menghilang. Tuh, jadi memang wujudnya selama 40 hari itu ya memang seperti hantu, ya. Kalau sekarang ini boleh kelihatan dan boleh menghilang. Dan masuk rumah pun tidak perlu dia ngetok pintu. Makanya orang kaget. Siapa ini? Ya. Nah, dan itu sudah dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Semua itu tertulis dalam kitab suci, katanya. Dan semua itu harus terjadi. Nah, kemudian dia diangkat ke surga. Kemudian Yesus membawa mereka keluar kota. Nah, jadi keluar daripada Yerusalem ke kota Betania, ya. Nah, di Betania, disinilah Yesus mengangkat tangannya dua-dua, ya, memberkati pengikut-pengikutnya. Nah, saat dia memberkati mereka, ya, dia terangkat ke surga. Lalu berpisah dengan pengikut-pengikutnya. Pada saat Yesus mengangkat tangannya memberkati, dia langsung naik ke surga. Kemudian mereka semua sujud, ya, menyembah dia. Kemudian kembali ke Yerusalem dengan hati yang gembira sekali dan terus memuji-muji Allah. Yesus sudah terangkat, mereka kembali ke Yerusalem untuk berada di rumah Allah atau di rumah ibadah. Nah, dan terus memuji-muji Allah di rumah ibadat. Kemudian kalau kita lihat perikop daripada bacaan atau epistel atau prakhotbah diambil dari Mazmur pasal yang ke-47 ayat 6 sampai 10. Allah penguasa agung. Nyanyikanlah pujian bagi Allah. Nyanyikanlah pujian bagi Raja kita. Allah adalah Raja di seluruh bumi. Ya. Percayalah. Dia dan nyanyian penuh dengan alat-alat musik. Nah, jadi ini mereka diminta untuk bernyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, jadi ini pun Tuhan tadi sudah mengatakan, berkumpullah kalian di Yerusalem dan menunggu datangnya Roh Allah untuk menemani mereka. Nah, maka mereka menyanyikan lagu pujian, ya, sebelum kedatangan Roh Allah kepada mereka.
Jadi tetap siap sedia, jangan sampai lengah, ya. Nah, sebab kalau sampai lengah tidak akan kebagian roh Allah, ya. Nah, kemudian dikatakan bahwa Allah penguasa yang agung. Allah duduk di tahtanya yang suci, memerintah atas bangsa-bangsa. Tahta yang suci itu di mana? Nah, memang the news of Jerusalem. Selalu kita mengatakan Sion, Tuhan Allah mengatakan adalah kediamanku selama-lamanya. Nah, tentu Deuteronomi 4 itu merupakan Jerusalem yang baru. Karena ya halamannya emas murni. Nah, mana ada kota saat ini punya halaman emas murni? Hanya Sion atau Jerusalem yang akan tercipta itu menjadi emas murni. Jadi kalau dalam lagu bahasa Batak dikatakan, "O Sion nauli tongam doho alamanmu seredo." Jadi dia kota yang sangat beribawa, ya, dan yang sangat dihormati dan diagungkan. Dan disitulah Allah berkuasa dan memimpin semua bangsa-bangsa. Semua bangsa-bangsa tentu bangsa-bangsa yang sudah diselamatkan, ya. Nah, kemudian para pemimpin bangsa-bangsa bergabung sebagai umat Allah. Nah, umat Allah, ya, pujaan Abraham. Sebab, ya, Allah adalah raja segala raja yang sangat agung dan mulia. Nah, ini. Jadi Allah adalah raja dari segala raja yang sangat agung dan mulia. Dan ini sudah dibuatkan beberapa ribu tahun lalu, ya, pada waktu Daud sebagai raja di Yerusalem dan Judea. Nah, apa janji Allah waktu itu? Ya, anak kandungmu akan kududukan sebagai raja. Nah, itu Raja Salomo. Dan Raja Salomo lah yang mendirikan rumah Tuhan yang pertama, ya, di dunia ini. Raja Salomo. Dan itu memang pilihan daripada Tuhan Allah. Dan Raja Salomo lah manusia yang terbijak, yang terpintar, dan yang paling persuasif dari manusia-manusia yang pernah diciptakan oleh Tuhan sebelum dan sesudahnya. Nah, ini sudah dikatakan oleh Tuhan Allah. Nah, kemudian dari keturunanmu Daud, ya, yang akan memimpin, ya, bangsa-bangsa di dunia dan diangkat menjadi raja segala raja. Nah, itulah Yesus, ya. Generasi ke-60 dari Adam, ya. Generasi ke-60 dari Adam. Nah, kemudian kalau generasi 60 dari Adam berarti, nah, Daud generasi 33 dari Adam. Berarti 60 dikurang 33 adalah generasi 27 dari Daud. Nah, kemarin kita katakan generasi 46 itulah dari Abraham, ya. Karena Abraham adalah generasi ke-20, ya, dari Adam. Nabi Nuh generasi 10 dari Nabi Adam. Jadi urutannya adalah kalau kita hitung generasi, misalnya pertama Adam, 10 Nuh, ya. Nah, kedua 20 Ibrahim, dan atau Abraham, 33 Daud, kemudian 60 Yesus. Nah, jadi dalam perjanjian lama sudah dinyatakan bahwa dari keturunanmu lah
akan bangkit menjadi Raja Penyelamat dunia, dan Dia akan tinggal di kota Sion, kediamannya untuk selama-lamanya. Jadi Raja Penyelamat itu, kata Yesus tadi, harus menderita dan bangkit kembali untuk meyakinkan kepada manusia bahwa kita pun sama dengan Dia, mati, dikuburkan, dan bangkit kembali. Ini adalah untuk role model, contoh diberikan oleh Tuhan Yesus supaya manusia tidak ragu-ragu mengikut Dia. Ini sebenarnya pesan daripada moral daripada Tuhan Yesus itu. Ya, Dia menderita dan bangkit, kematian dikalahkan. Nah, kemudian Dia naik ke surga dan memberkati. Kemudian dijanjikan lagi sebagai penolong kita, yaitu Roh Allah. Nah, kalau kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ itu maksudnya ya sebelah kanan bawah di surga, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempat, ke tempatku, kata Yesus, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, ini waktu Tuhan Yesus juga berdoa kepada Bapa, mendoakan daripada semua muridnya, Bapa, agungkan saya. Nah, kemudian supaya mereka juga mengagungkan Allah. Nah, kemudian Dia lagi mendoakan supaya nantinya di mana aku berada, mereka pun berada di situ. Nah, inilah yang kata-kata terakhir dari Tuhan Yesus yang ditulis oleh Yohanes, pasal 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wow, ini enak sekali. Jadi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, jangan khawatir. Hidup setelah kehidupan di Yerusalem yang baru. Itulah inti daripada firman kita pada hari ini. Walaupun Dia naik ke surga, Dia akan memberikan Roh Allah sebagai penolong kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Tuhan memberkati kita semua.